Nah, ini pepaya ya kawan-kawan, mau saya ambil getahnya ini untuk saya lihat dengan mikroskop ya. Di salah satu video saya kemarin ada yang komen bahwa ini bisa dijadikan pertolongan pertama saat kena paku berkarat ya kawan-kawan. Cuma dapat sedikit ini, cuma saya rasa lebih dari cukup ini ya. Perhatian, video ini dibuat bukan oleh seorang ahli pengamatan. Video ini bertujuan untuk menambah sedikit edukasi dan wawasan, dan yang paling penting adalah mengobati rasa penasaran dan rasa keingintahuan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Pak Bendil memulai pengamatan dari zoom 40 kali. Getah pepaya, atau biasa disebut getah susu pepaya, mungkin karena warnanya yang mirip susu, adalah cairan berwarna putih yang keluar dari buah, daun, atau batang pepaya ketika bagian tersebut terluka atau dipotong. Bagian yang paling banyak mengandung getah pepaya adalah pada buahnya. Pada video Pak Bendil yang mengulas tentang bakteri penyebab tetanus, ada salah satu komentar yang menyebutkan tentang manfaat dari getah pepaya, yang bisa dijadikan sebagai pertolongan pertama pada luka yang berpotensi terinfeksi oleh bakteri tetanus. Apakah itu benar adanya? Sebelum itu, mari kita amati seperti apa penampakan dari getah pepaya ini dengan mikroskop. Di zoom 40 kali ini, terlihat tekstur dari getah pepaya yang agak kental. Tidak ada pergerakan bakteri atau mikroorganisme lain di sini. Itu artinya, getah pepaya ini benar-benar steril. Hanya terlihat gelembung udara yang bergerak pelan. Pak Bendil melanjutkan pengamatan ke zoom 400 kali. Kali ini, getah pepaya terlihat lebih pekat, masih belum terlihat pergerakan bakteri sampai saat ini. Terlihat juga partikel berwarna hijau. Pak Bendil tidak tahu ini partikel apa, kemungkinan ini adalah partikel mikro dari kulit buah pepaya yang diiris saat mengambil getahnya tadi. Untuk melihat lebih jelas lagi, mari kita lanjutkan pengamatan ke zoom 1000 kali. Seperti biasa, saya sarankan untuk menggunakan mode full screen dan setting resolusi video ke 720 pixel agar video terlihat lebih jelas. Dan seperti inilah, penampakan dari getah pepaya ketika di zoom 1000 kali dengan mikroskop, betul-betul steril dan tidak terlihat pergerakan bakteri sedikit pun di sini. Dari sumber yang saya dapatkan, getah pepaya mengandung berbagai enzim dan senyawa yang sangat bermanfaat untuk manusia, yang diantaranya adalah enzim papain, 10 jenis asam amino, dan juga senyawa karpain. Agar relate dengan apa yang menjadi pembahasan kita, jangan skip dulu video ini kawan-kawan. Pak Bendil mencoba melakukan eksperimen untuk melihat reaksi antara getah pepaya dengan bakteri yang ada pada kotoran tikus. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share ke orang-orang yang Anda sayangi, agar ilmu yang bermanfaat ini juga berguna untuk mereka. Oke, mari kita lanjutkan ke eksperimen. Oke kawan-kawan, selanjutnya kita akan lihat reaksi antara getah pepaya ini dengan bakteri kotoran tikus ya. Kita ambil sedikit ini sampel dari kotoran tikusnya. Ini sudah 2 minggu saya peram nih. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Pak Bendil langsung memulai eksperimen ini di zoom 400 kali. Bakteri yang ada pada kotoran tikus ini sudah didiamkan selama hampir 3 minggu, sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Bakteri yang umumnya ditemukan pada kotoran tikus antara lain adalah bakteri Leptospira, bakteri Campylobacter, dan bakteri Salmonella. Pada video sebelumnya, sudah kita lihat reaksi antara bakteri pada kotoran tikus ini dengan susu beruang. Dan kali ini Pak Bendil mencoba mengobati rasa penasaran dengan melihat reaksi antara getah pepaya dan bakteri kotoran tikus. Seperti apa reaksinya? Setelah ditetesi dengan getah pepaya, terlihat di video ini cairan dari kotoran tikus ini seperti terhempas oleh gelombang tsunami. Pergerakan dari getah pepaya seperti lambat karena tingkat kekentalan yang berbeda dengan air. Pengamatan dan eksperimen ini perlu dilakukan untuk mengetahui seefektif apa
reaksi getah pepaya terhadap bakteri yang terkenal ganas, seperti bakteri Leptospira pada kotoran tikus, tidak menutup kemungkinan efeknya juga ampuh untuk membasmi atau untuk menghambat perkembangan bakteri tetanus, seperti yang sudah diutarakan pada komentar di video pengamatan paku berkarat penyebab tetanus sebelumnya. Perhatikan baik-baik kawan, rekaman ini menunjukkan perbedaan antara cairan yang sudah terkontaminasi bakteri pada kotoran tikus dan yang sudah terkena cairan dari getah pepaya. Walaupun belum begitu jelas, sudah terlihat reaksi saat bakteri terpapar oleh getah pepaya. Dari sumber yang saya dapatkan, salah satu kandungan dalam getah pepaya yang ampuh untuk membunuh atau menghambat perkembangan bakteri adalah enzim papain. Enzim ini memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi, yaitu proses mekanisme pertahanan tubuh yang tidak hanya dimulai ketika tubuh mengalami masalah. Contohnya, luka yang telah terinfeksi oleh bakteri hingga mengeluarkan nanah, bisa dibilang, enzim ini bisa mencegah luka makin parah karena rusaknya jaringan akibat bakteri yang menginfeksi luka. Enzim ini juga pemecah protein yang dapat membantu pencernaan, mempercepat penyembuhan luka, dan mengatasi jerawat. Jangan skip dulu kawan-kawan, kita akan melihat lebih jelas dengan zoom 1000 kali untuk memastikan bahwa efek dari getah pepaya ini memang kuat untuk membunuh, atau menghambat perkembangan bakteri. Jangan lupa pakai mode full screen dan setting ukuran video ke 720 pixel agar terlihat lebih jelas. Dan seperti inilah reaksi antara bakteri pada kotoran tikus saat bertemu dengan getah pepaya saat di zoom 1000 kali dengan mikroskop. Luar biasa. Kalau Anda sudah menonton video pengamatan reaksi bakteri kotoran tikus dengan susu beruang, pasti Anda bisa tahu perbedaannya. Pada rekaman video kali ini, bakteri Leptospira yang sangat aktif pergerakannya seketika berhenti, adapun sebagian masih ada yang bergerak sedikit, kemungkinan karena belum sepenuhnya terpapar oleh getah pepaya yang mengandung enzim papain. Ini artinya, efek dari enzim papain betul-betul ampuh untuk membunuh bakteri. Selain itu, pemakaian getah pepaya sebagai pertolongan pertama untuk luka seperti tertusuk paku berkarat penyebab tetanus, sepertinya memang benar adanya. Walaupun eksperimen kali ini pembendil memakai media kotoran tikus, perlu Anda ketahui bahwa tidak menutup kemungkinan bakteri tetanus pun juga bakal mati atau terhambat perkembangannya, sehingga pengobatan yang lebih intensif bisa segera dilakukan, untuk mencegah makin luasnya penyebaran bakterinya ke area sekitar luka. Pak Embendil melihat ke area lain untuk memastikan bahwa tidak ada bakteri yang masih hidup, ataupun bergerak aktif di area yang terpapar oleh getah pepaya. Dan seperti yang terlihat pada rekaman video ini, tidak banyak terlihat pergerakan bakteri. Adapun yang bergerak, tapi tidak seaktif ketika belum terkena getah pepaya. Pengamatan berlanjut ke area yang sudah sepenuhnya terpapar oleh getah pepaya. Dan sungguh luar biasa, tidak ada sama sekali pergerakan bakteri di sini. Tidak ada bakteri yang berhasil menerobos ke area ini hidup-hidup. Sangat berbeda dengan reaksi bakteri Leptospira saat bertemu dengan susu beruang pada video sebelumnya. Luar biasa. Bagaimana kawan-kawan? Apakah kira-kira video ini bermanfaat untuk Anda? Apakah video ini bisa sedikit mengobati rasa penasaran Anda? Oke. Kita cukupkan eksperimen kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda sekeluarga. Dukung channel ini, agar semakin berkembang. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat selalu untuk Anda sekeluarga. Amin.